Kita sambung tausiah kita. Kita buka dengan Fatihah paling ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu Bismillah. Ya kana ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Menyambung tausiah minggu yang lalu, masih dalam tausiah As-Sajdah ya, surat As-Sajdah. Kita lanjutkan pada ayat yang terakhir kita baca, yang terakhir ayat 20 ya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Itu yang terakhir. Orang yang fasik itu tempatnya di neraka. Neraka. Kalau nur cahaya, kalau nar api. Ya, neraka ya, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak enak. Sekarang suhu berapa derajat sekarang? Nggak nyaman kali kalau di rumah, panas sekali kan, macam di neraka aja. Tapi belum lagi itu. Kullama aradu, setiap kali mereka itu keluar dari neraka itu, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Lalu dikatakan kepada penghuni neraka yang mencoba-coba keluar tadi, zuqu azaban nar, rasakanlah azab neraka ini, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu waktu di dunia kamu dustakan. Enggak ada itu katanya. Enggak ada neraka itu katanya. Ya nantilah rasakan, ini kan masih di dunia. Sambungan ayat ke-21. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Walanuziqannahum, dan kami azab mereka minal azami adna, kami datangkan kepada mereka itu azab yang lebih dekat, adna, lebih dekat, dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan ada harapan ya. Kalau udah pakai la'alla itu dalam tata bahasa Arab ada harapan, la'allakum tattaqun kan gitu. Kalau kamu puasa, diharapkan dengan puasa itu kamu menjadi orang takwa. La'alla, ada harapan sebelum diazab yang lebih besar nanti. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka bisa kembali ke jalan yang benar, kepada petunjuk. Azab yang lebih dekat tuh apa contohnya? Oh, tsunami ya, bisa tuh azab lebih dekat yang sekarang nih di dunia. Kebakaran ya, musibah, apa lagi yang lebih dekat? Banjir ya, itu azab yang lebih dekat sebelum nanti yang lebih besar lagi. Dengan peristiwa gempa bumi, mudah-mudahan orang-orang yang kafir itu bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau yang turun azab, enggak cuma orang kafir aja yang kena, yang beriman pun kena.
Ya namanya bertetangga ya, kena juga lah ya kan. Tapi kan tidak azab sama mereka itu. Sama orang beriman itu bukan azab. Lanjutannya, wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Wa man azlamu, dan siapa orang yang lebih zalim, mimman zukira bi ayati rabbih, daripada orang yang diingatkan, disebutkan dia dengan tanda-tanda kebesaran Tuhannya, ayat-ayat Tuhannya. Sudah pernahnya dia berzikir tuh dulu, tengoknya kebesaran zikir nih. Summa a'rada anha, kemudian dia berpaling. Siapa sebenarnya yang lebih zalim? Allah atau orang itu gitu, atau makhluk tadi? Tidak pernah tuh beriman karena diperlihatkan kepada dia tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, takut dia, ikut dia zikir ya kan? Besok balik lagi lupa dia. Jadi siapa yang sebenarnya yang lebih zalim? Allah atau kita gitu? Banyak nih dulu udah zikir, kawan-kawan pun banyak tuh sekarang tahap masalahnya kan nggak laku dagangan mungkin, tak ada nih. Kalau memang berharap dengan zikir nih rezeki lancar, semua orang mau. Kalau dengan berharap ikut perjalanan ketuhanan, ikut nabi, ikut wali, ikut mahdi, bertambah kaya, semua orang mau ikut. Ikut nabi tambah miskin, melarat, siapa yang mau? Ini kan banyak yang mau ikut, tapi begitu kena sekali udah ceng lah, pergi deh, cabut, tak tahan dia. Tapi semuanya itu ketentuan Tuhan, gitu. Jadi lama berjalan Tuhan ya, udah lama lah kok dihitung-hitung yang tua nih. Mana Wak Ungut tadi, pergi deh, cabut deh, pura-pura enggak. Oh itu, sin lah Wak. Berondok pula ya kan. Enggak nampak kalau enggak pakai kacamata ya kan. Oh iya tuh. Itu perjalanan. Nanti ada tentang Nabi itu, tentang Nabi Musa ya kan. Semua itu perwakilan aja. Jadi sebenarnya siapa yang lebih zalim? Allah atau hamba tadi? Banyak itu dulu orang yang sudah berzikir. Kalau kita menceritakannya tentang zikir lah. Kalau dulu beriman, sudah beriman, udah yakin dia. Benar nih perjalanan kenabian nih. Tapi entah sesuatu hal murtad istilahnya ya. Sini nggak mungkin lah kita bilang gitu ya kan. Keluar dia rezeki. Siapa sebenarnya yang lebih zalim? Mana tadi ayatnya? Wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Summa a'rada anha, kemudian dia berpaling. Sudah pernah ikut zikir, sudah beriman, kemudian berpaling. Entah apa sebab. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami dari orang-orang yang berdosa itu, yang pendosa, melakukan maksiat, muntakimun, akan menegakkan pembalasan. Tunggulah pembalasannya. Makanya dalam hukum Islam, kalau dia murtad, keluar dari agama, keyakinan Islam, dan kerjanya membuat fitnah, itu hukumannya mati itu kan. Ada 3 yang boleh dihukum mati. Salah satunya itu. Tapi kita nggak cerita hukum di sini kan. Nggak, itu sana lah. Kita cerita secara umum aja. Kita lanjut. Nah tadi ayat ke 23. Ini cerita Nabi. Kalau udah cerita Nabi itu cerita wali itu atau cerita Mahdi ya. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ih fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ini cerita dia ini. Dan sesungguhnya telah kami datangkan kepada Musa alaihissalam Alkitab.
Taurat. Rupanya dia terima kitab tuh ada juga goyang juga di sedikit. Mana nih ya, bisa nggak dijalankan nantinya? Gitu. Sama itu para nabi itu kan, kitab jalankan ini cerita, cari orangnya. Makjang sama juga itu Mahdi itu, Imam Mahdi nerima kitab, wah, mana ya gitu. Ini salah satu dasarnya diambil topiknya Musa. Nggak semua nabi lah diceritakan di sini kan, di surat ini. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan, kami berikan kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa, Alkitab, tentu Taurat. Fala takum fi miryatim, maka jangan kamu ragu-ragu. Fi miryatim, maka jangan kamu ragu milikai, menjumpainya, daripada menerimanya. Jadi waktu itu Rasulullah Nabi Muhammad itu, kamu kan dikasih juga kitab Al-Quran, jangan kamu ragu-ragu menerimanya. Sebelumnya sudah datang juga kitab kepada Musa. Itu kan perjalanan dulu, perjalanan kenabian. Sekarang perjalanan siapa ini di zaman ini? Kita kembali ke ayat ini. Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i. Rasulullah itu dulu, Nabi Muhammad tuh ada juga mungkin goyang juga di sini menerima Quran, cemana menjalankan ini. Turun ini ayat ini kan. Sesungguhnya kami sudah datangkan juga sama Musa itu kitab, maka jangan kamu ragu-ragu menerima ini gitu. Mak, cemana nih ya gitu. Tanggung jawab besar. Bisa enggak ya gitu. Nah, itulah. Bacalah surat saja nih, jangan kamu ragu-ragu. Mana sambungan ayat tadi? Fala takum fi miryatin min liqa'i, maka jangan kamu ragu menerimanya. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan kami jadikan Taurat itu tadi hudan, petunjuk bagi Bani Israel. Ngapain pula pelajari kitab Taurat? Itu untuk orang Bani Israel. Bodoh kali ya kan? Ini ayatnya. Siapa? Umar yang pernah itu di zaman Nabi, Taurat, pegang-pegangnya itu sama Injil. Tahu Rasulullah, Umar, apa yang kau pegang-pegang itu? Yang ku bawa ini jauh lebih terang dari itu katanya. Jadi itulah Umar campakkannya lah itu ya kan. Dulu ini masih banyak yang mengkaji, ya itu silakan, nggak ada masalah, itu di luar apa kita kan gitu. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan kami jadikan Taurat kitab tadi itu yang sama Nabi Musa tadi hudan, petunjuk bagi Bani Israel. Kita Bani apa nih? Bani Israel, keturunan Israel. Nabi Musa itu Taurat itu untuk orang itu. Ngapain pula urus itu? Kan gitu. Ya kita ada sendiri dia ini. Ada yang mau diurusnya. Kita kembali. Hudal li bani Israel. Itu satu. Jadi kitab yang sama Imam Mahdi itu petunjuk bagi kaumnya gitu. Kitab Mahdi, kitab Imam Mahdi, ada tuh kitabnya kan? Ada. Kalau ditanya ada tuh kitabnya, ada Ustaz, ada. Apa tuh? Itulah ijazah Furqan secara umum. Jadi setiap Nabi itu dia punya Furqannya itu, menjalankan kitab itu harus ada gitu, pendampingnya itu, pembedanya itu kan. Memang dia baca Quran juga yang lain, tapi Furqannya dia nggak punya. Ya biasa-biasa aja ya kan. Coba pakai sama Furqan yang bacanya. Baru nampak, wah ini baru benar nih, jelas nih. Beda dia terus. Kita kembali. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan minhum, dari mereka yang berjalan itu sama, kalau sekarang sama Imam Mahdi atau sama para nabi itu, cerita ini sama Nabi Musa. Dan kami jadikan minhum, dari sebagian mereka yang berjalan sama Nabi Musa itu, a'imma, pemimpin. Yahduna, mereka pemimpin itu tadi, sebagian orang itu tadi,
Mereka memberi petunjuk bi amrina dengan perkara urusan kami, lamma sabaru, ketika mereka itu sabar. Sepeninggal Nabi Musa, ini kitab cerita ayat ini, orang yang berjalan sama Nabi Musa itu nanti jadi pemimpin tuh sebagiannya, dicari orang di zaman itu. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad, sepeninggal dia dicari orang. Sebagian yang berjalan sama Nabi jadi pemimpin tuh nanti. Syaratnya apa? Lama sabaru. Kalau mereka tuh sabar, sama aja yang berjalan sama Imam Mahdi. Selama mereka itu sabar, ada yang nggak sabar dan ceng di tengah jalan, mana rimbanya kan? Ceng. Hanya tinggal beberapa orang lagi lah mungkin yang bertahan. Itu. Lama sabaru. Itu satu syaratnya. Siapa nanti yang akan memberi petunjuk tentang cerita ini, perjalanan ini gitu. Ya tentu orang yang jumpa itulah, yang belajar, yang menimba ilmunya. Pergi orang ini nanti, bis, itulah di amrina dengan perkara urusan kami lah. Urusan mana? Urusan zikir inilah. Besok yang ini, yang bawa jalan. Bukan menggantikan, bodoh sekali pahamnya ya kan. Sedikit menggantikan, mana bisa ya kan. Nabi Muhammad itu tidak bisa digantikan walaupun dia nggak bilang. Seandainya ada Nabi, kaulah ya ahli. Setelah aku, seandainya ada Nabi, kaulah yang pantas. Tapi nggak ada. Cerita kalau ada ya palsu lah. Apalagi kalau ahli waris sama ahli bait itu dia nggak bisa dicerai. Mana bisa diceraikan sama pemimpin ini. Kalau jemaah bisa. Jadi yang mana kita ikut? Kita ikut jemaah atau kita ikut ahli waris? Enggak tahu lah saya Tuhan itu ya kan? Gitu aja. Sama itu Rasulullah itu. Ahlul baitku dengan Quran dan sunnah itu, hadis itu nanti datang kepada Rasulullah. Enggak bisa dipisahkan Quran dengan ahli bait Rasulullah itu. Kalau umat kan bisa dia dipisahkan dengan Nabi Muhammad Rasulnya, bisa terpisah. Kalau keturunannya nggak bisa, walaupun sampai kau nggak bisa gitu. Ya kita tanggung jawab dengan yang kita bilang gitu. Kalau mau berujar tentang Mahdi, dalil saya ada 7. Salah satunya Al-Quran. Kalau Anda nggak punya dalil tentang mengatakan itu dusta atau nggak benar, tunjukkanlah Qurannya. Kalau nggak ada, cemana gitu. Kita kembali. Nah itu syaratnya tadi ya. Orang-orang yang berjalan kepada perjalanan Nabi, wali, perjalanan Mahdi, itu nanti sebagian dari mereka itu jadi pemimpin. Mereka lah yang memberi petunjuk tentang perkara yang di jalan itu. Syaratnya lama sabaru. Ketika mereka tuh sabar, belum selesai nih, sabarlah gitu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dengan tanda-tanda dengan ayat-ayat kami, kitab yang dipegang itu mereka yakin. Kita kembali. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, pasti nanti pecah juga ini setelah mereka pergi. Setelah Nabi pergi pecah itu nanti. Setelah wali itu pergi, itu yang belajar sama dia pasti pecah juga. Itu pun ini begini juga itu nanti. Pasti ada pertikaian. Siapa yang benar kira-kira di antara mereka itu nanti? Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Sesungguhnya Tuhanmu, dia nanti yang menjelaskan di antara mereka, pertikaian di antara mereka itu. Dia nanti yang ini benar, ini salah nih gitu. Selesailah ya kan? Balik kita ke ayat. Fi makanu fihi yakhtalifun. Nanti perselisihan kita ini di setiap perjalanan ke Tuhanan di muka bumi itu pasti setelah meninggal pemimpinnya pasti mereka berselisih. Siapa sih yang benar sebenarnya? Itu nanti urusannya di kiamat nanti. Kau benar ini, kau salah, udah selesai. Kita lanjut. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka
Berapa banyak yang kami hancurkan umat min qablihim sebelum mereka, minal quruni, sebelum beberapa tahun sebelum mereka itu, yamsuna fi masakinim, mereka sendiri itu berjalan di tempat-tempat kehancuran umat sebelumnya. Inna fi dzalika laayatin afala yasmun, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda. Afala yasmun, apakah kamu tidak mau mendengar? Apakah kamu tidak mau memperhatikan, tidak mau berpikir? Kan sebenarnya kalau para peneliti itu sekarang, kalau ditelitinya lah dulu yang fosil-fosil, tahu dia itu. Oh iya betul lah berarti cerita itu kan. Apa itu nggak cukup gitu untuk mengingat, membenarkan perjalanan itu gitu. Itu yang dihitoptikan yang sama yang ikut Rasulullah itu kan. Mereka tuh kan berjalan tuh, negeri-negeri Arab tuh kan banyak situ, negeri tetangganya itu yang sudah dimusnahkan Allah dulu. Orang itu kan tahu, berjalan orang tuh di kampung-kampungnya itu. Apa itu nggak cukup bagi mereka untuk mengingatkan supaya mereka itu tidak maksiat gitu. Kita pun di sini ada juga itu kan. Dieng ya, kok nggak salah ya. Mana lagi ya? Ada tuh di Indonesia ini. Orang maksiat di kampung, di hancur apa tuh bukit tuh. Selesai. Apa itu nggak cukup sama kita gitu sebagai peringatan supaya jangan lagi menentang maksiat apalah dilakukan, kan begitu deh kan. Tapi udahlah, namanya cerita ya kan. Kalau sama orang kafir itu apa surat Al-Baqarah tuh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad, sebelumnya itu sama aja itu sama orang kafir, diingatkan atau tidak mereka nggak peduli itu bedanya gitu. Jadi peringatan tausiah ini yang seperti inilah, di mana tempat, di mana waktu, kan banyak itu tausiah seperti ini, bukan di kita aja. Itu sebenarnya manfaatnya untuk siapa? Untuk mereka yang beriman. Itu aja. Kalau Anda beriman dengan pemimpin ini, ini bermanfaat nih. Kalau Anda beriman kepada pemimpin yang dulu, itu tausiah orang tuh bermanfaat tuh sama mereka. Kalau ini kasih sama mereka, bingung orang tuh, ini cuma kok ceritanya ke zikir aja ini. Ya ini untuk kita lah, gitu. Kita kembali. Ya, sedikit lagi kita habiskan aja. Besok bisa kita masuk ke surat lain. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Ada lagi satu lagi tanda-tanda itu. Awalam yarau, apakah tidak mereka itu melihat anna nasuqul ma', bahwasanya kami menggiring air, mencurahkan air, menggiringlah air, maksudnya menggiring awan air ilal ardi, ke bumi, al jurus, yang tandus, fanukhriju bihi, maka kami keluarkan dengan sebab air yang kami giring tadi ke bumi yang tandus, zar'an, tanaman, ta'kulu minhu, yang memakan minhu dari zar'an itu, dari tanaman itu, siapa? An'amuhum, ternak kamu, ternak mereka, wa ampusahum, dan diri mereka sendiri. Afala yubsirun, itu orang-orang yang punya negeri tandus itu, terutama di Arab lah, cerita Quran itu turun di sana dulu kan. Apa makanan unta orang tuh? Negerinya tandus, turun air tumbuh tuh lumut, apa dimakan. Kita nggak pernah pula ke sana, yang pernah haji lah. Apalah makan unta ini? Tengoknya batu-batunya disentuhnya, ada lumut-lumut di situ. Apa itu nggak cukup itu sama orang-orang yang melihat itulah sebagai peringatan gitu? Mereka juga makan tanaman itu juga. Kita ini juga lah yang di sini nih, kan kita makan juga. Turun hujan, tumbuhlah padi itu, rumput segala macam lah, tumbuh-tumbuhan dimakan ternak kita, kita pun ikut makan. Apa ini nggak cukup gitu? Kalau nggak ada hujan gimana? Mati semua. Apa itu nggak cukup gitu? Sebagai tanda supaya ini kita kembali ke jalan yang benar, ke petunjuk. Apa nggak cukup? Kalau cerita kita, apa nggak cukup itu mengingatkan kita, ayo ikut berzikirin yang muda-muda nih, anak semua di rumah itulah.
Ini sampai juga sama dia apa ini nanti. Sedikit 2 ayat lagi. Itu ya. Jadi nanti kalau kita baca sajadah, setiap hari kita baca nih kan. Oh, terkenang ikut ngaji. Kan bisa tuh diraba-raba maksud ayat itu kan. Oh, ya gitu dia. Sambungan ayatnya, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mereka berkata, siapa ini? Inilah yang ngolok-ngolok tuh orang kafir di zaman Nabi dulu, ngolok-ngolok. Apa bilang orang tuh? Mata hadzal fathu. Kapan tuh hari kemenangan kalian tuh? Kalau kalian orang yang benar. Cemana mau dijawab ya kan? Fathu Makkah lama lagi. Kalau dibilangkan nanti yang beriman nih pun jadi rusak pula keyakinannya kan. Kalau benarnya kau ya Rasulullah, kapan hari kemenangan kalian nih gitu. Orang kafir tuh gitu loh meledeknya. Di sini pun gitu juga tuh kan. Di setiap perjalanan ketuhanan di muka bumi, gitu itu pertanyaan orang kafir. Kalau memang benar kan, kapan tuh hari kemenangan kalian tuh? Nggak usah dijawab, ini aja jawabnya ayat ini. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Kalau Nabi Musa maunya dijawabnya aja gini. Kapan hari kemenangan kalian nih Musa? Nanti setelah kau ditenggelamkan. Wah, kan seru jadinya kan. Memang betul ditenggelamkan, sejak ditenggelamkan tuh menanglah Musa apalagi sama kaumnya. Maunya gitu, tapi nggak begitu pula di jawabannya. Katakan aja, kata Allah tadi sama Nabi Musa atau Nabi yang berjalan lah, pemimpinnya siapa kalau di zaman Nabi Musa, untuk Nabi Musa, katakan aja yaumal fathi, hari kemenangan itu, la yanfa'ul ladzina kafaru, tidak ada manfaatnya lagi bagi orang-orang yang kafir itu iman mereka. Walahum yunzarun, dan mereka tidak ditangguhkan, nggak dipedulikan lagi. Ketika dia tenggelam itu, udah mau mati lah, ditenggelamkan tuh Fir'aun, dia beriman tuh. Ya Allah, ya Tuhan, aku beriman dengan Tuhan Musa. Untuk apa lagi ya kan? Kan gitu. Inilah dia. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina. Udah tiba hari kemenangan Musa, ada dia udah nggak guna lagi keimanan orang kafir itu ketika itu. Jadi kalau zaman Nabi itu, kapan tuh hari kemenangan? Tunggulah Fathul Makkah. Nah, mau beriman ya nggak guna lagi. Itu cerita dulu. Sini pun gitunya. Diledek-ledek dulu zaman pertama dizikir kan, sama pembesar. Saya tahu tapi nggak boleh sebut nama karena ini disiar. Nggak boleh pula. Ulama-ulama di zaman mereka itu. Nah, betul tuh sesat apalah cacian makinya. Ternyata betul ya kan. Menang benar. Walahum yunzarun, dan mereka tidak dipedulikan, tidak ditangguhkan lagi. Udah fa'arid, ayat terakhir, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpaling aja dari mereka, wantazir, dan tunggulah innahum muntazirun. Fa'arid anhum, udah nggak usah pedulikan mereka. Ini pun nanti gitu juga di perjalanan ini ada tuh. Ngapain pula nggak usah pedulikan tuh kan, wantas tunggu aja. Orang tuh penunggunya, betul nggak orang ini, kita penunggu, betul nggak orang tuh kan gitu, sama-sama nunggu setiap perjalanan kayak gitu. Yang ngapain kalau sudah tuh perintah fasda bima tu'marun wa'arid anil musyrikin, ada juga di ayat lain tuh, sampaikan ya Muhammad apa yang fasda bima tu'marun, apa yang diperintahkan padamu, wa'arid anil musyrikin, dan gak usah pedulikan orang yang musyrik tuh. Itu juga jadi pegangan kita. Kalau dia suruh jalan aja katanya, oke. Yang gak suka, gitu aja, wa'arid, gak peduli itu. Wantazir innahum, tunggu aja. Gitu ya Bapak Ibu. Satu surat udah selesai. Ya, besok-besok mungkin surat Ad-Dahri, mengenang keluarga. Kalaupun ada bermanfaat ya alhamdulillah. Kalaupun banyak salahnya, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf, disingkirkan aja ya kalau nggak sesuai. Udah gitu aja pada malam hari. So kita buka surat Al-Insan tuh Al-Dahri. Mungkin saja Bapak Ibu, mari kita tutup.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.